Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Ikhwa fillah rahimakumullah, pagi hari ini insyaallah kita menyelesaikan surah Al-Qalam. Kita sampai di bagian tentang Yaumul Qiyamah dan nanti digandeng dengan kisahnya Nabi Yunus alaihissalam agar Nabi Muhammad SAW tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Jadi kalau kita petakan sampai di ayat yang akan kita kaji, kita diingatkan bahwa hidayah itu atau petunjuk Allah itu di dalam Al-Quran selalu isinya cara untuk mendapatkan hidayah itu dari 3 arah. Ya, 1 dari masa lalu, ya, dari yang sekarang, dari yang masa akan datang. Untuk yang masa lalu, selalu kita belajar dari kisah-kisah masa yang lalu. Karena harapannya kalau kita mengkaji kisah-kisah masa lalu, terutama mereka yang diazab oleh Allah, mereka yang dapat nikmat dari Allah, harapannya dari situ kita mendapatkan hidayah, karena kita kemudian akan mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Untuk konteks surat Al-Qalam, kisah yang lalu itu adalah Ashabul Jannah, atau tukang kebun kemarin. Untuk masa yang sekarang, ya, yang ada di depannya hari ini, yang dihadapi oleh orang Quraisy saat itu adalah dia berhadapan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang dia hadapi. Mestinya orang kalau melihat Nabi Muhammad itu sumber hidayah, ya pasti melihat omongannya, melihat sikapnya, orang mestinya dapat hidayah. Ya. Yang masa yang akan datang diingatkan tentang Yaumul Qiyamah, ya, tentang surga neraka atau Yaumul Akhirah. Ya. Oke. Tiga-tiganya ada di surah Al-Qalam ini. Ya. Jadi dari yang pertama misalnya penjelasannya tentang Nabi Muhammad SAW dengan wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlaknya yang mulia dan seterusnya. Terlalu banyak orang masuk Islam hanya gara-gara karena melihat sesuatu yang ada di depannya. Ya. Sekarang lagi rame-rame Prancis misalnya, sebelum rame-rame itu ada Shopee yang kita tahu bersama, yang ditangkap atau bukan ditangkap, namanya ya pokoknya ditangkaplah, saya lupa istilahnya, di hostage ya ditangkaplah di Mali selama 4 tahun. Menarik, seorang pekerja sosial yang bantuin orang-orang Afrika dan segala macam, Wakila yang nangkap itu kelompok Islam teroris, ya. Tetapi yang menarik, begitu dia bertemu dengan orang-orang Islam, 4 tahun itu justru membuat dia masuk Islam. Kan yang menarik. Jadi kita tidak pernah tahu, bahkan ini cukup mengagetkan warga Perancis, karena harapannya dia bisa menceritakan kejelekannya Islam, tapi justru menarik, kata dia, ketika dia orang-orang memanggil Shopee, yang kalian dapatkan sekarang ini adalah Maryam, kata dia. Ini kan menarik, ya. Jadi orang dapat hidayah karena sesuatu yang ada di depannya. Dan tidak ada sumber hidayah yang lebih besar dari Rasulullah SAW. Harapannya sebenarnya itu gini loh, kita ini tidak dengerin Nabi khutbah saja, ngelihat wajah Nabi saja sudah meleleh hati kita itu, mestinya begitu. Karena indahnya wajah Nabi, indahnya perilaku Nabi, apalagi kata-kata Nabi, semua orang yang berhubungan dengan Rasulullah SAW terkesima, begitu. Jadi mestinya bayangin orang Quraisy itu mendapatkan sumber hidayah yang paling maksimal. Di hadapannya dia bertemu Rasulullah SAW, tapi dia menolak, malah Rasulullah disebut sebagai majnun, kan gitu. Kita dapatin di surat Al-Qalam awal-awal. Habis itu mereka diingatkan dengan Ashabul Jannah. Kenapa? Karena posisinya mirip. Orang Quraisy kaya-kaya, Ashabul Jannah juga kaya. Diingatkan, kamu hei orang Quraisy, sekarang kamu sudah
posisinya enak, kalau kamu terus nanti nasibmu kayak ashabul jannah loh. Ingatkan. Belum sadar juga diingatin dengan yang ketiga, yaumul qiyamah. Yang kemarin kita bahas itu. Bahkan di awal sebelum pembicaraan tentang yaumul qiyamah, dikonfrontasi secara logika. Apakah kamu punya kitab suci yang kamu bisa menggunakannya sebagai pijakanmu untuk menolak Nabiullah Muhammad SAW? Atau kamu punya perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang perjanjian itu bisa kamu buktikan sampai nanti yaumul qiyamah? Atau kamu punya teman-teman yang bisa kamu tunjukkan sebagai bukti, bumper kamu, support kamu, bahwa kamu itu memang siap untuk menantang agama ini, dan seterusnya, kata Al-Quran Karim. Baru kemudian kita masuk ke yaumul qiyamah, ketika Allah kemudian mengingatkan mereka, oke lah, kamu tidak percaya dengan Nabi Muhammad, kamu belum bisa ngambil pelajaran dari kisah masa lalu. Sekarang pikirkan masa depannya itu. Karena itu merupakan kepastian. Itu kira-kira begitu. Kalimatnya diawali kemarin, yauma yukshafu an saqin, kata Al-Quranul Karim, wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Pada hari ketika diungkapkan, ya, an saqin, ya, ketika betisnya diungkapkan untuk menggambarkan kerumitan hari itu, kesusahan hari itu, seperti yang kemarin kita bahas, wa yud'auna ila sujud, dan diminta mereka untuk sujud, fala yastati'un, dan mereka tidak mampu bersujud. Ya. Khasi'atan, sekarang Allah menggambarkan gambaran yang lebih detail dari suasana yaumul qiyamah. Khasi'atan absaruhum. Mata-mata mereka khusyuk. Menarik ya. Khusyuk itu kan istilah yang positif kalau kita pakai ya. Salat khusyuk. Menarik, gambaran di dalam Al-Quran itu, orang mukmin nanti di akhirat boten khusyuk. Sing khusyuk sinten? Wong kafir, ahli neraka khusyuk. Kenapa? Karena di dunia orang mukmin itu khusyuk, orang kafir boten khusyuk. Dibalik nanti oleh Allah SWT. Khusyuk itu takut yang kemudian kelihatan rasa takutnya dari penampilan fisiknya, namanya khusyuk. Misalnya suaranya menjadi parau, misalnya badannya menjadi gemetar, misalnya pandangannya, matanya menjadi tertunduk lesu. Semuanya khusyuk namanya. Jadi khusyuk itu kita tidak bisa, orang bisa ngelihat orang ini khusyuk. Dengan cara apa? Ngelihat penampilan pribadinya. Bisa suara, pokoknya anggota tubuh ini. Bisa mata, bisa suara, bisa kulit, bisa dan segala macamnya. Itu namanya khusyuk. Khusyuk bisa dibikin-bikin, bisa murni. Yang murni itu takutnya ada dalam hati. Karena saking kuat takutnya dalam hati itu muncul keluar sehingga kelihatan dalam fisiknya, namanya khusyuk. Karena rasa takut itu macam-macam tentang Al-Quranul Karim itu. Wonten khauf, wonten khusyuk, wonten khosyah, wonten wajilah, wonten macam-macam. Takut, ada takwa, semuanya takut nih. Tapi beda-beda, tekanannya beda-beda. Takwa takut yang harus diikuti dengan perilaku. Bengi-bengi jenengan mantun isya, wedi tuh, untuk maling kok, jendelanya ditutup, pintunya ditutup, namanya takwa. Jadi takwa itu mboten wedi tok, wedi aku rek nyen neraka. Meneng tok mboten takwa niku, ngoten. Takwa itu rasa takut yang membuat kita terpaksa atau dipaksa untuk melakukan sesuatu. Mau keluar, muales helman, tapi perapatan kok ono polisi, aduh, pakai helm lah. Pakai helm itu namanya takwa. Karena yang memotivasi untuk menggunakan helm, rasa takut. Ngoten. Jadi kalau rasa takut yang diikuti dengan perbuatan, namanya takwa. Rasa takut yang menyembul keluar ke tubuh kita, ke mata kita, ke suara kita, namanya khusyuk. Namanya khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu ngoten. Nggak harus nangis. Mungkin ada yang badannya gemetar, mungkin ada yang suaranya menjadi parau, mungkin ada yang netesin air mata, meskipun mungkin dia enggak macam-macam, tapi kelihatan khusyuk itu. Lah orang mukmin itu digambarkan yang sempurna imannya, sholatnya khusyuk terus. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Sholatnya khusyuk terus, masya Allah ya. Niku kalau imannya sempurna, sholatnya khusyuk. Maksudnya di dalam sholat itu muncul rasa takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kelihatan nanti lewat suaranya,
atau dan segala macam. Yang jelas jenengan bisa ngelihat orang ini wedi. Tetapi wonten khusyuk yang digawe-gawe. Karena sebenarnya hatinya nggak takut sama Allah. Cuman dibikin-bikin saja kan bisa dari intonasi, lah sakit toh. Ya, tinggal ngikutin nagom saja. Kayak orang sekarang ya. Banyak belum tentu sesuai dengan hatinya. Karena pilihan lagunya aja dibikin yang agak menyentuh hati, tergantung niatnya. Kalau itu dibuat untuk ngusuk-ngusukkan buat orang lain menjadi jelek. Tapi kalau untuk diri sendiri, agar kita terpacu untuk bisa khusyuk, saya karena irama-irama bacaan Quran itu juga membantu kita untuk bisa khusyuk, Ya, ini maksudnya khusyuk. Nah, Al-Quran sekarang menggambarkan, di dalam Al-Quran itu suara bisa khusyuk, mata bisa khusyuk. Nanti kalau kita pelajari dalam Al-Quranul Karim, hati bisa khusyuk. Ya. Tetapi yang menarik, semua khusyuk yang dialamatkan kepada non-muslim, atau orang-orang yang masuk neraka, tidak ada yang berkaitan dengan hati. Semuanya hanya fisik saja. Seperti di ayat ini, khasyi'atan absaruhum. Mata mereka penuh ketakutan. Khusyuk, maksudnya saking wedine, ketakutannya itu kelihatan dari matanya. Duh kaya nopo dengan gambaraken wong keweden karena matanya, dari matanya kita bisa tahu kalau orang itu ketakutan. Itu maksudnya khasyi'atan absaruhum. Kita bisa bayangin ya opo wedine pada saat itu. Bagaimana mencengkamnya suasana saat itu sehingga orang itu rasa takutnya itu bisa terlihat dari matanya. Saya mboten bisa nunjukin gimana caranya misalnya orang kalau gemeter masih kelihatan. Ini dari matanya kelihatan kalau dia takut. Tarhaquhum dhillah. Rohako itu diselip kalau satu benda terus ditutupi oleh benda yang lain, di overshadow kayak Nabi Yunus nanti. Begitu lari, awan gelap mengikuti dia. Karena Nabi Yunus nanti merasa, waduh ini akan turun azab, karena itu dia lari. Ya, jadi sesuatu yang menutupi ini namanya rohaka. Tarhakum. Sekarang dia diliputi. Seakan-akan tidak ada satu bagian pun dari kediriannya yang ada celahnya. Karena dia dibungkus rapat gitu ibaratnya. Dibungkus dengan apa? Dhillah. Dhillah itu kehinaan, perasaan tidak punya bantuan sama sekali. Helplessness kalau kata orang bule. Jadi perasaan kita merasa modar. Wis kata ngoten niku namanya dhillah. Orang yang hina bahasa Arabnya dzalil. Kalau untuk menggambarkan saya ini orang yang hina namanya dzalil. Sikap kita sesama orang muslim mestinya ngoten kata Al-Qur'an, adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Kalau sesama orang non muslim kita tidak boleh menghina-hinakan diri. Tapi sesama orang mukmin kita harus saling santun, saling boten gedekno awak dewe. Al-Quran menggunakan salah satu karakter dari orang mukmin, saling dhillah sesama orang mukmin, ya, saling nopo namine itu, saling rendah diri, saling rendah hati, bukan rendah diri ya, saling rendah hati sesama orang mukmin. Itu secara karakter orang mukmin. Ya, kalau seorang non Muslim kita tidak merasa rendah diri karena kita memiliki iman, Lah, satu matanya penuh ketakutan. Sebagai gambaran hatinya yang penuh takut, keluar sampai ke matanya rasa takut itu. Dan seluruh keadaan pada saat itu diliputi dengan kehinaan. Keadaan tidak bisa ditolong sama sekali. Feeling merasa, modar awak. Memang ngoten maknanya itu. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, dhillah itu feeling of helplessness. Perasaan tidak bisa ditolong. Nopo niku bahasa sing apik. Nggih modar niku pun. Nggih modar niku terjemahannya sing paling pas nggih. Pun merasa modar wis ngoten niku namine dhillah. Ngoten itu memenuhi semuanya. Coba jenengan bayangkan. Kita ini kalau sesumpek-sumpeknya masih ada peluang lah. Tapi kok sore insyaallah lah selesai. Ini enggak, ini ditutupi kabeh. Niku maksudnya tarhaquhum dhillah maksudnya. Masya Allah, Allah menggambarkannya. Tarhaquhum dhillah. Wa qad kanu yud'auna ila sujud.
wahum salimun. Waqad kanu, dan sungguh-sungguh dulu dia, waktu di dunia dulu. Yud'auna, diminta dia. Untuk apa? Ila sujud. Diminta untuk sujud. Diminta untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahum salimun. Dan dulu pada saat itu mereka sedang dalam keadaan salimun, aman, sehat, seger waras, kuwabe mampu. Biyen awakmu dikongkon sujud gak gelem sujud. Sekarang Allah menyatakan, diingatkan, kamu ya terus saja maksiat kepada Allah. Sekarang diutus Nabi untuk mengajak kamu sujud kepada Allah SWT. Ya, sadari keadaan dirimu. Tapi kamu tentang. Ingat ya, nanti kalau hari yang sangat menakutkan itu sudah terjadi, kata Al-Quran. Saat betis-betis itu terangkat, karena saking hiruk pikuknya suasananya. Dan mata-mata kalian menjadi penuh ketakutan. Dan diliputi seluruhnya kamu dengan kehinaan. Dan perasaan tiada bisa ditolong lagi. Pada situ kamu diingatkan, dulu pernah kamu disuruh untuk bersujud. Dan kamu tidak pernah mau bersujud, kata Allah SWT. Padahal keadaanmu saat itu sehat, seger, waras. Ya, enak mangan, enak turu, kata Al-Quran. Wahum salimun. Wahum salimun. Untuk ngingatin kita sekarang. Ada banyak di antara manusia yang dalam keadaan sehat, tapi masih nunggu nantilah untuk taat kepada Allah SWT. Allah mengingatkan ini. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. وَهُمْ سَالِمُونَ. Masya Allah ya. Kata Al-Quranul Karim, tapi Rasulullah SAW itu sebaik-baiknya orang. Sebaik-baiknya hamba Allah SWT. Concernnya Rasulullah itu, sebagaimana gambaran di dalam Al-Quran, harisun alaikum, ya, amat sangat ingin Rasulullah itu semua orang beriman kepada Allah SWT. Karena Rasul itu mikir, ya opo terus wong-wong kilek kafir, ya opo terus ngolek bakal mlebu neraka. Itu menjadi pikiran yang sangat memberatkan Rasulullah SAW. Karena itu Nabi sangat ingin orang itu bisa beriman. Perasaannya itu sangat kuat digambarkan oleh Al-Quran, sampai seperti seakan-akan Nabi itu rela untuk menghilangkan nyawanya. Saking nemeni oleh mikir. Nonton maksudnya. Semua usaha dilakukan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran nanti mengingatkan Rasulullah, fadharni. Wis banoi Muhammad. Urusan wong-wong iku, urusan ambek aku. Tugas kamu dakwah, nyampaikan saja. Tapi bagaimana nasibnya dengan misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang yang kurang ajar kabeh ini. Fadharni. Tinggalkan saja. Tidak usah terlalu banyak dipedulikan mereka. Ya. Urusan nanti dia kayak apa, bagaimana siksanya, bagaimana risikonya, itu urusanku. Fadharni, kata Al-Quran kan. Wa may yukadzibu bihadzal hadis. Siapa saja yang mendustakan, kalimatnya dipakai yukadzib untuk nunjukin apa? Untuk nunjukin orang ini tahu, tapi didustakan lagi. Mendustakan itu asumsinya sebelumnya dia tahu. Beda dengan mengkufuri. Kalau mengkufuri itu dia nggak tahu. Wis pokok ditolak aja. Kon durung ngeru kok ditolak iku lho. Mbok pikirin dhisik enggak iso ndak gelem aku. Namanya kufur. Tapi kalau yukadzib dia tahu itu benar. Tapi dia tutupin hatinya, enggak. Dia berbohong. Wa may yukadzib, siapa yang mendustakan, kata Al-Quran, bihadzal hadis, dengan hadis ini. Maknanya banyak ya. Yang pertama maknanya Al-Quranul Karim. Maksudnya siapa yang mendustakan Al-Quranul Karim. Yang kedua siapa yang mendustakan hari kiamat ini. Yang baru saja dijelaskan. Nanti ada hari hiruk pikuk dan segala macam. Kalau kamu tidak percaya tentang itu makna yang kedua. Ya. Atau semua informasi yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa may yukadzib bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini yang paling menakutkan ya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka kata Al-Qur'anul Karim, sanastadrijuhum. Enggak lama, cepat, sebentar lagi kami, kata Al-Qur'an, akan memberikan istidrot kepada mereka min haitsu la ya'lamun, dari arah yang dia tidak ketahui. Nah, ini konsep istidrot ya. Dari kata daroja. Daroja itu step. Bukan lari stepnya, step pijakan atau level. Nah, kalau tangga itu anak tangga bahasa Arabnya daroja. Daroja. Makanya orang yang naik derajat itu karena dia naik tangga berikutnya, tangga kedua, tangga ketiga, ngoten. Lah, istidraj, ada istilah istidraj
Oke. Istidraj itu konsep di dalam Al-Quran yang menunjukkan orang itu dinaikkan oleh Al-Quran step by step, tapi pelan-pelan. Ini pelan-pelan naik. Jadi pelan-pelan, boten cepat. Istidraj istilahnya. Jadi dari kata darojah, dia naik pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Bedanya adalah, dia naik pelan-pelan itu agar lugure nyungsep, ngoten. Ibaratnya ini jahanam, dia ndak dari sini turunnya. Dinaikkan oleh Allah, dinaikkan oleh Allah, dinaikkan, terus dinaikkan. Begitu di sini dijungkrakno, logur. Lah ngoten namanya istidraj. Jadi konsep istidraj itu menunjukkan orang itu akan diberikan kenikmatan dan dia merasa dia sedang dinaikkan. Aman kok awak, dagangan meskipun aku yang ndak sholat, aman-aman aja kok. Anak-anakku dono sing nakal. Iku anake Pak Ustadz, Masya Allah meleri. Anakku api-api aja kabeh. Bojoku yo ndak nate selingkuh, aman-aman meskipun ndak tahu sholat. Kabeh koyo api, dagangan api, bisnis tambah lancar, terus. Meskipun tambah ndak sholat, tambah ndak peduli sama agama, tambah hilang semuanya, tambah terus. Dan dia merasa oke-oke aja. Karena itu di dalam Al-Quran dikasih kalimat, min haitsu la ya'lamun. Dari arah yang dia ndak disadari. Ngeten nggih. Kita ini kadang-kadang menjadi sadar kalau kita salah kapan? Ada ujian, ada musibah. Lah ngoten toh? Ada fitnah. Musibah itu coba dalam bahasa Arab ada kata asoba. Asoba itu mengenai, ya. Jadi kalau kita punya target, misalnya ini, terus kita panah ini, pas mengenai targetnya itu, orang Arab nyatakan asoba. Tepat pas di sasaran. Nah, kalau benar bahasa Arabnya yes, benar. Bahasa Arabnya shawab. Ya, khotok sama shawab. Khotok salah, shawab benar. Karena itu dianggap benar. Kenapa benar? Pas di titiknya. Lah, kalau kita membidik sesuatu pas pada target sasaran, namanya musibah. Berarti asumsinya nopo orang musibah nih. Sinten sing manah? Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini punya masalah. Entah kurang syukure, entah kurang wedine yang pangeran, entah takabure terlalu besar, entah macam-macam lah. Allah yang tahu. Ya, kita juga tahu sebenarnya, tapi Allah itu membimbing kita, merawat kita sebagai Ar-Rahman, sebagai Ar-Rahim, sebagai Ar-Rab. Allah itu sangat peduli. Seperti kita orang tua loh. Anakku kok malah ngene, sombonge iku ndak karu-karuan. Atau anakku kok ngene yo, gak ngerti blas bab tirakat, gak ngerti blas susahe urip, susahe golek dhuwit. Ndak tak sekolahno sing enak-enak, tak bano cek rodok melarat misale. Wonten wong tua ngoten niku. Termasuk sinten kula. Kula remen ngoten niku. Jadi kalau di pesantren itu lucu-lucu. Ada dulu anaknya salah seorang kiai, itu kalau ngirim selalu dikurangi sama orang tuanya. Bukan orang tuanya enggak punya duit. Itu zaman dulu, nggak bisa diterapkan zaman sekarang ya. Sampai dia ke sumur itu, Abah, saya bukan malaikat Abah. Karena maunya. Tapi menarik kalau anak-anak dahulu larinya ke Allah ngoten niku. Are sakniki mboten saged ngoten. Tapi menarik, orang dulu itu begitu. Yang orang Jawa terutama. Karena itu kita mengenal konsep tirakat dan segala macamnya, ya. Karena biar lah ngoten. Lah Allah itu sama lah sebagaimana orang tua yang ngasih target biar dia kita ini dalam hidup enak terus lali sama Allah. Pasti ada keburukan nanti dalam pribadi kita. Allah ngasih musibah. Dibidik tepat itu musibahnya itu. Set. Misalnya, seperti tadi seperti yang kemarin kita ceritakan, Ashabul Jannah itu. Lali teng pangeran piyambake. Urip tambah enak, ya pertanian sukses, perkebunan sukses, tapi melekine tambah nemen. Enggak ingat sama Allah. Bayangin kalau dia diteruskan istidraj. Tambah munggah rezekine, tambah munggah, tambah nopo? Tambah lali kepada Allah, tambah hilang sujudnya, tambah ndak ingat dia dengan hak-haknya orang yang lain ada dalam hartanya. Kalau mati, masuk kemana dia? Ke neraka. Karena Allah sayang, dikasih musibah. Musibahnya mboten kok cuman setengah galengan rusak. Karena kalau setengah galengan rusak, ndak akan berubah orang ini.
Karena itu dikasih apa? Fatafa alaihim ta'ifum mir rabbik, dibakar kabeh kebune. Baru membuat shock dia, dan baru dia menyatakan zalim awak iki. Ingat zalimnya sekarang. Baru dia menyatakan, ya Allah, awak iki melanggar batasan sudah. Tohin, kan gitu toh. Jadi musibah ini ngoten, ibarat seperti dokter, persis di sakitnya, kemudian diobati oleh Allah SWT. Nah kalau orang itu sadar dapat musibah, mesti maka nilai uang soleh angsal musibah, alhamdulillah atau naudzubillah. Alhamdulillah. Para wali-wali ini Gusti Allah, niku bahkan ngangeni musibah. Kalau kita kan, waduh, Ustaz, berat lek musibah nih. Orang-orang yang soleh niku bahkan oleh nikmat tok, sumpah piyambake. Ojo aku iki digenengno yang pangeran nih, dapat istidrat. Seperti itu jiwanya. Jiwanya. Ya, karena itu musibah itu sebenarnya untuk kebaikan. Sebenarnya ngeten nggih, apa saja yang dari Allah, hakikatnya niku baik. Kita saja yang mendefinisikan ini buruk, ini baik, ngoten. Kenapa? Karena definisi kita berdasarkan nafsu kita, ngoten. Samalah seperti anak dengan orang tua. Jam segini nggak ada HP. Nanti hari ini nggak ada laptop, nggak ada HP. Bagi anak nopo niku? Azab, fitnah, musibah. Lah ngoten to bagi anak niku. Orang tua ngomong, enggak, iku aku untuk kebaikanmu. Kau wis kenemenen. Saya jatah 1 jam kamu pakai HP itu. Lihat terus kamu addicted nanti. Lak lali kabeh kon. Jadi orang tua tahu. Tapi anak nggak tahu ngoten niku. Ibu itu sukanya sendiri. Mesti disamakan dengan zamannya dia masih kecil. Yo zamannya dia nggak ada HP misalnya. Dengan semua argumentasi anak itu. Itu maksudnya musibah. Musibah. Jangan pikirakan, lawong tua mawon ngoten terhadap anak. Padahal berapa ilmunya orang tua itu untuk kebaikan anaknya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Rahman, Rahim. Karena itu mestinya, mangke kalau kita ini semakin dekat sama Allah, dapat musibah, dapat rizki, hati kita ini mboten goncang. Tetap kepada Allah. Ngoten maksudnya. Ya kalau sedih wajar lah, karena kita ini bukan malaikat. Ono musibah, sedih, nangis wajar, tapi mboten ngantos gerong-gerong nolak. Kenapa ya Allah? Mboten ngoten. Cepet selesainya niku cepet pengati niku. Ya Allah, kula terami ya Allah, niki panjen kabeh dugi panjenengan. Mugi-mugi kula kiat. Lah ngoten dadine niku. Niku namine musibah. Lah sekarang kita lihat orang ini ada saat di mana Allah tidak peduli lagi sama orang itu. Cirinya apa? Boten dikasih musibah, boten diparingi fitnah, boten dikasih ujian. Buano wis. Seperti orang tua sing muangkel yang anake. Buano wis. Warek situ ndak ngurus aku bah. Masih nak duwe anak koyo ngono buano wis. Ngoten saking nemene tiyang sepa. Lah, niku lek teng agama namine istidraj. Ngoten maksudnya. Buano kok logur dhewe kapok kon ngono. Seperti mangan tenteno wis dikuandani udah oleh mangan wis guendut pancet ae. Tenteno mangkel saking mangkele. Lek kena diabetes kan ya ngono saking mangkele pun. Namanya istidraj. Namanya istidraj. Lah istidraj dalam agama niku menakutkan. Jenengan pikirakan saat ini, istidraj itu diberikan pada yang paling terakhir. Menawi wong saking nemene niku baru istidraj. Fir'aun mawon pada titik yang paling puncak, tasih dereng istidraj. Nah gitu, Nabi Harun diutus, Nabi Musa diutus, masih idhab ila Fir'aun, ya innahu tagha, fakul halaka ila antazakka. Kandhanono Fir'aun niku. Sapa ro Fir'aun niku gelem mensucikan dirinya. Wong sing kurang ajar ngoten niku, tasih mboten istidraj. Masih dikasih peluang oleh Allah terus. Tapi puncaknya nanti selesai dia. Ya, seperti Abu Lahab, seperti Abu Lahab istidraj. Dibiarkan oleh Allah. Ya, bahkan wis turun mudun ayat, kamu akan hancur Abu Lahab. Abu Lahab nggih mboten tobat. Lak saking nemene to. Niku namine istidraj. Namine istidraj. Lah Allah itu sekarang menyatakan kepada Muhammad, kamu pusing mikirin umatmu, kamu pusing mikirin orang Quraisy. Kamu nasihati segala macam dakwah niku. Kamu mikir ya opo terus wong-wong ya bagaimana? Wis tenang aja Muhammad. Kata Allah, urusan nasib orang urusan saya. Ibaratnya ngoten Allah niku. Urusan dakwah urusanmu, urusan hasil saya. Dzarni, jangan kamu terlalu ngambil pusing. Seperti kita mikir agama nih.
Pun terlalu nemen jenengan mikir, ya apa nanti agama ini ya, kalau kita ini tidak membela, nanti kayak apa hasilnya. Allah yang punya agama ini. Tugas kita ini penting dakwah, saiso-isone. Pun ngoten mawon. Allah yang jaga agama ini. Dulu sebelum ada kita, nggih wonten Islam, dan seterusnya. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Fadharni, maka tinggalkan. Wis terus saja fokus dalam dakwahmu. Kalau kamu terlalu mikir orang-orang itu, Abu Jahal njaluk ngene, iki njaluk ngene, kamu nanti lupa terhadap tugas utamanya. Karena terlalu mikirin orang-orang ini semuanya. Fadharni, kata Al-Quran. Fama yukadzibu bihadal hadis. Sekarang diancam oleh Al-Quran Karim. Siapa yang mendustakan Al-Quran ini? Peringatan dari Rasulullah SAW. Masya Allah, menakutkan ya. Ujungnya nanti kata Allah SWT, sanastadrijuhum, maka kalimatnya lihat, kalimatnya menggunakan sanastadrijuhum, pakai sin. Kemarin kita sudah menjelaskan fi'il mudhari' ya, itu kan dari nastadriju, nastadriju. Oke. Nah, ini sudah menunjukkan makna akan ya, untuk akan. Tapi kalau kita mau lebih cepat akannya, mau lebih cepat, caranya ditambahi sin atau ditambahi saufa. Berarti dia akan lebih cepat lagi. Sanastadrijuhum, kata Al-Quranul Karim. Bukan nastadrijuhum, tapi sanastadrijuhum. Itu nunjukin, kenapa Muhammad, dia musuhin kamu, jelek-jelekin kamu, nyumpekin kamu. Tenang aja, tidak lama kok. Sebentar lagi dia. Memang seakan-akan dia naik pangkat, terus. Apalagi kalau kita ya, berada dalam kebenaran. Ya oh, bukan Rabbi Pangeran itu. Musuh kok tambah hebatnya nih. Terus ya apa ini maksudnya? Ibaratnya kalau kita. Ya. Tenang saja. Dharni. Wa ma yukadzibu bihadal hadis. Sanastadrijuhum. Ya. Min haitsula ya'lamun. Min haitsula ya'lamun. Kata Al-Quranul Karim. Oke, kita lanjutkan. Wa umli lahum. Wa umli niku dikasih respite ya, kalau orang dikasih waktu istirahat lama banget niku wa umli lahum, biarkan saja, cek nyantai-nyantai dek nih, nyantai tapi nyungsep nanti, niku namanya wa umli lahum, biarkan mereka. Dalam Quran menggunakan istilah umli itu untuk menggambarkan hidup yang sesuai dengan nafsunya mereka. Jadi biarkan dia dalam istirahatnya yang lama itu. Biarkan dia dalam kebobrokannya yang lama itu. Biarkan dia dalam apa yang dia sangka sebagai kenikmatan itu yang lama itu. Padahal justru itu merupakan kehancuran bagi dia. Seperti menggali kuburannya sendiri. Ya. Kados dengan nonton gini, gambaran di dalam Al-Quran yang lain itu seperti anjing yang dikasih, jadi dikasih nopo namine tali ya di lehernya, tali ini wow 10 meter katakan, 10 kilo katakanlah. Dan anjing ini lari sekencang-kencangnya karena awalnya dia di kerangkeng. Begitu kerangkengnya dibuka, anjing merasa bebas saya. Dia lari, awalnya pelan-pelan, jingkat-jingkat dia. Karena takut ketahuan temannya. Begitu ketahuan tuannya. Begitu 100 meter kok enggak ada, makin kencang dia. 1 kilo, wah kaono, lari dia sekencang-kencangnya. Maunya apa? Maunya mau keluar dari siksaan dari tuannya itu. Dan dia menyangka aman. Free saya. 8 kilo, wah masih kencang. 9 kilo masih kencang. Apa yang terjadi pada 10 kilo? Lari amat sangat kencang, mati dia. Itu namanya istidraj. Orang istidraj itu dia tidak sadar. Aman nih, terus sih. Seperti anjing tadi itu. Itu gambaran Al-Quranul Karim. Dibiarkan dia terus, ujungnya ketekek ibaratnya. Namanya istidraj. Itu kata Al-Quran, wa umli lahum. Ya, biarkan dia, lama dia menikmatinya itu. Ya, wa umli lahum. Inna kaidi matin, kata Al-Quran. Sesungguhnya kaidku. Kaid itu rencana, satu perencanaan yang di dalamnya ada tipuan. Namanya kaid. Ya, seperti Al-Quran menggunakan kata kaid itu untuk rencana yang dilakukan oleh Abroha. Ya, gimana di dalam surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al
kaidahum. Ya, namanya kaid. Bagaimana aku menjadikan, kata Allah SWT, kaidahum, rencana buruk mereka, tadlil, hancur berkeping-keping, nggak bisa dieksekusi. Kaid itu punya rencana, tapi ujungnya maunya buruk, ditutupi. Ketoknya apik, tapi aslinya elek, namanya kaid. Lawannya namanya makar. Ya, ada dua istilah dalam Al-Quran, ada kaid, ada makar. Ya. Ada makar, ada kaid. Maknanya sama, maknanya plot atau rencana buruk. Bedanya adalah kalau makar kelihatan buruknya. Kalau kaid tidak kelihatan buruk. Tidak kelihatan buruk. Jadi ketoknya api tapi tidak disangka ternyata kurang ajar. Dia nusuk dari belakang, Ustaz. Saya kira Masya Allah. Nah, itu namanya kaid. Tapi kalau makar sejak awal sudah kelihatan buruknya. Dia punya rencana dan ditunjukkan rencana buruknya ini. Namanya makar. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin misalnya. Namanya makar. Seperti Macron sekarang, ya itu dia berbuat makar. Ya, ya dia terang-terangan itu. Jelekin Islam terang-terangan, tidak ditutup-tutupi. Pemimpin yang lain, koyo yoyo sama Islam. Kayak baik, tapi sebenarnya dia juga buruk sama Islam misalnya. Yang satu disebut makar, yang kedua disebut dengan kaid. Allah punya kaid, Masya Allah ya. Bukan makar, Allah punya kaid terhadap sinten, wong-wong sing wakeh dosane, gak gelem sujud, tak kei koyok barang apik kon. Tapi aslinya jelek dia. Kata Al-Quran, inna kaidi, sesungguhnya rencana busukku itu, rencanaku, karena istidros tadi, matin, teguh, gak bisa dikoyak. Matin itu firm, unshakable, gak bisa dikoyak sudah. Saking fondasinya sangat kuat. Namanya matin. Hablillahil matin. Tali Allah yang sangat teguh. Ya, namanya al-matin. Al-matin. Jadi, kalau Allah sudah menentukan A, gak bisa berubah. Ini seakan-akan peneguhan dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Tenang aja Muhammad, kamu pasti menang. Wong-wong itu kelihatannya dok, saya seneng. Tidak lama, sebentar lagi nyungsep semuanya mereka itu. Itu gambarannya Al-Quranul Karim. Inna kaidi matin. Inna kaidi matin. Oke. Amtas aluhum ajran wahum mim maghramim muthqalun. Kata Al-Quranul Karim. Setelah diceritakan tentang yaumul kiamah, Al-Quran sekarang menyatakan atau balik lagi ke logikanya lagi. Jadi diulang-ulang, menarik Al-Quran itu ya. Jadi ibaratnya kalau kita ini ngerenungin, kita dibawa ke masa lalu. Habis kita ngerenung masa lalu, dihantam lagi otak kita sekarang. Oke, sekarang setelah semuanya itu, Bu, kamu pikir sekarang. Jadi baca Quran itu, bagaimana kita merasa itu seperti percakapan. Oke, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Percakapan Allah dengan kita. Jadi kalau kita ngerenungi Quran itu, harapannya itu bisa semacam itu. Setelah ditegur tadi, kamu jangan begitu dan segala macamnya, sekarang Allah menyatakan, amtas, opo si awakmu kok ndak gelem taat sama Allah itu. Kenapa sih kamu kok ndak bisa menerima Rasulullah SAW? Masalahmu itu opo asli ini? Kata Allah SWT, amtas aluhum ajra, ataukah Nabi Muhammad itu jaluk ajar? Minta payment, ajar itu kalau orang habis usaha, selesai usahanya, terus dia dapat bayaran, namanya ajar. Nama ajar. Ajrun itu overdue payment. Jadi payment yang sudah overdue namanya ajrun. Memang Nabi Muhammad itu pernah minta duit sama kamu? Minta balasan sama kamu? Ciri dari orang itu membawa kebenaran atau enggak adalah dia tidak punya motif ekonomi. Ya, itu ciri wong bener. Kalau dia membawa ekonomi, motif ekonomi, kita bisa, dene ono ada udang di balik rempeyek nih Ustaz, ternyata kita bisa dengan mudah menolak argumentasi dia. Nabi Muhammad itu tidak minta apa-apa. Tidak minta apa-apa, itu suruh mikir. Kamu nolak ini itu karena faktor apa? Karena semua faktor itu, semuanya ditutup sebenarnya oleh Allah SWT. Ya, kata Al-Quran, amtasulum ajra, fahum, maka kemudian kalian semuanya ini, wong-wong Quraisy, mim maghramin, maghram niku ada dainun, ada maghram. Ya. Hutang yang sudah jatuh tempo, namanya maghram. Hutang yang belum jatuh tempo, tapi sudah wonten temponya, namanya dainun.
dalam bahasa Arab. Makanya orang yang banyak hutangnya dan sudah jatuh tempo, dia tidak bisa bayar, namanya gharim. Namanya gharim. Niku wong sing akeh hutang, jane wis kudu bayar, cuman dene tidak bisa bayar. Namanya gharim. Orang yang jadi gharim boleh dapat zakat, ngoten. Wis kudu bayar tapi gak iso bayar, namanya gharim. Hutangnya sendiri namanya maghram. Namanya maghram. Al-Qur'an itu menusuk hati pikiran mereka. Orang-orang Quraisy. Memangnya Nabi Muhammad itu ngajar dakwah, ngajak kamu kebaikan, dia minta upah. Terus kamu semuanya itu sekarang punya hutang yang kamu harus bayar. Muthqalun, yang kamu jadi berat karena itu. Makanya kamu tolak. Karena kamu sumpah, kamu harus bayar kepada Nabi Muhammad. Muthqalun, muthqal dari kata thiqal, thiqal itu timbangan. Jadi kalau sekilo, 2 kilo, kalau timbangan masa lalu, itu namanya mithqala dzarratin sarrayyarah, mithqal. Alat timbangannya namanya thiqal. Muthqil, orang yang diberati. Sampai jenengan boten kiat pun. Kenapa? Karena diberati hutang tadi itu, yang harus dibayarkan. Quran itu mikir, kamu itu loh tidak mau nerima itu karena alasan apa? Memangnya Nabi Muhammad itu harus kamu bayar. Terus kamu sekarang punya hutang kepada dia, yang kamu sekarang terbebani, sehingga kamu harus membayar kepada Muhammad. Enggak toh. Kalau enggak terus halapan apa lagi? Itu logika yang dipakai oleh Al-Quran Karim. Dulu ada orang Yahudi, namanya Zaid bin Sa'nah. Namanya Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah ini menarik. Zaid ini salah satu pendetanya orang Yahudi. Dia baca kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat itu semua alamat Nabi itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Orang begini, semua ada. Tinggal 2 yang belum dia bisa buktikan. 1, yasbiku hilmuhu jahlahu. Lebih cepat ya kesabarannya, kekuatan Nabi itu untuk bisa menjaga emosinya dibanding kejahilannya. Jahil itu maksudnya orang bertindak tidak dengan akal sehat, tapi bertindak dengan hawa nafsu, dengan emosi, namanya jahil. Lawannya adalah akil, karena hawa nafsunya diikat. Ya. Kalau orang sangat sabar, sangat bisa menahan emosi, bahasa Arabnya halim. Orangnya disebut dengan halim. Jadi kalau ada orang namanya halim kok ngamuan, nah, harus dijenang abangi malih. Karena halim itu wong sing paling sabar. Nabi Ismail itu halim. Ya. Bihulamin halim, kata Al-Quran. Halim ku wong sing sabar, sing boten emosian. Meskipun dia lebih sabar. Kalau dia maunya emosi, kesabarannya lebih dahulu. Ciri Nabi Muhammad itu adalah mestinya orang ini emosi, tapi iso sabar. Sabarnya mendahului amarahnya. Ciri pertama. Yang kedua, kalau ada orang semakin membuat dia agar dia marah, Nabi Muhammad tambah sabarnya. Terus mikir-mikir Zaid bin Sa'nah ini, bagaimana ya saya dapat mengetahui 2 ciri Nabi ini. Suatu hari Rasulullah SAW itu bersama Ali bin Abi Thalib kedatangan tamu dari satu desa. Kemudian desa itu berkata, ya Rasulullah, kami ini satu desa masuk Islam. Saya yang mendakwai mereka. Dan saya bilang sama mereka, kalau kalian masuk Islam, insya Allah urusan rezeki aman. Allah akan menyayangi kalian dan urusan rezeki akan jauh lebih mudah. Setelah mereka masuk Islam, jatuh musim kemarau. Sekarang kami kesusahan makan. Saya takut ya Rasulullah, orang-orang yang masih lemah imannya ini, terus merasa, aku mau buat Islam kok tambah susah ini, udan gak ono, dan segala macamnya. Karena itu saya kemari ya Rasulullah, boleh jadi kalau di Baitul Mal itu masih ada uang atau ada barang, berikan kepada kami. Saya mau kasih kepada orang-orang mu'allaf di kampung kami, agar dia tidak goyah keimanannya. Sakit ya Rasulullah. Terus Rasulullah, apa idemu? Terus ngomong Rasulullah ke Sayyidina Ali, Ali, ambilkan barang dari Baitul Mal. Kata Sayyidina Ali, nggak ada barang ya Rasulullah. Zaid bin Sa'nah, pendeta Yahudi ini, mendengarkan itu semuanya. Dia maju, dia bilang, ya Rasulullah, kayaknya Anda butuh duit deh. Iya, saya butuh. Gimana kalau saya ngutangin sampean kurma yang paling baik, kemudian nanti setelah sekian hari kamu bayar kembali ke saya. Oke, kata Rasulullah. Udahlah hutang Rasulullah SAW. Oke? Rasulullah, ada orang Ansor meninggal dunia, Rasul habis mensolati,
Zaid bin Sa'nah ngikutin Rasulullah SAW, ditarik bajunya oleh Zaid bin Sa'nah. Sengaja untuk apa? Untuk membuktikan dua ciri tadi. Ditarik sekeras-kerasnya, mukanya itu kalau dalam Mu'jamul Kabir itu digambarkan mukanya dibikin keras. Waktu melotot ke Nabi Muhammad, bikin keras, dijambak, terus dia ngomong begini, Muhammad, kapan kamu bayar? Aku wis hafal, turunannya Abdul Muthalib itu, kalau urusan hutang memang lelet. Rasulullah bersama Umar bin Ibnul Khattab. Umar itu langsung melihat ke orang ini, kalau di dalam hadis digambarkan, matanya Umar bundar. Ya, bahasa Jawa, melotot Umar. Ya, matanya bundar. Kalau mau tanya, oh maksudnya ini melotot. Jadi dipelototin orang ini, ibarat sekarang, kau tak sikat gulumu, kira-kira gitulah. Marah Umar, Rasulullah SAW menyatakan, tenang aja Umar, karena dia punya hak kepada saya. Terus Rasulullah tanya, kapan jatuh temponya? Kurang 3 hari ya Rasulullah. Kurang ajar. Durung waktu nih bayar. Kenapa? Karena orang ini mau membuktikan dua ciri tadi itu, yang dia belum bisa lihat dari diri Rasulullah SAW. Nabi kemudian menyatakan, oke, kalau begitu pulanglah kamu ke rumah, kita akan bayar. Umar disuruh oleh Rasulullah ngambil dari Baitul Mal, dan pesan Nabi apa? Tambahi dia dengan 20 sok. Ya, katakanlah 1 sak kurma. Dikasihkan, diberikan kepada Zaid bin Sa'nah. Dihitung sama Zaid bin Sa'nah, bingung dia karena ada tambahan 20 sok kurma. Dia tanya kepada Umar bin Khattab, Mahadi, apa ini Umar? Rasulullah SAW menyatakan, saya disuruh menambahi 20 sok sebagai kebaikan kamu karena telah membantu Rasulullah, dan kata Umar, agar amarahmu menjadi padam. Itu kalimatnya Umar. Agar amarahmu menjadi padam, kata Umar bin Khattab. Terus dibuka dia, ya ibaratnya ya, imamahnya dibuka. Ta'rifuni ya Umar, kamu tahu siapa saya Umar? Kata dia. Saya tidak tahu. Saya ini Zaid bin Sa'nah. Begitu dengar kalimat Zaid bin Sa'nah, Zaid bin Sa'nah itu ibarat sekarang kayak ketua MUI-nya lah. Ibaratnya. Sangat terkenal. Ulama Yahudi, salah satu ulama Yahudi terbesar Madinah. Orang paling alim Yahudi. Umar kaget, Al-Habru, pendeta Yahudi, Al-Habru, iya saya pendeta Yahudi itu. Terus sampean itu loh, wong mengerti kitab Taurat. Kenapa kamu menggunakan kata-kata yang kasar kepada Rasulullah SAW? Baru cerita Zaid bin Sa'nah. Saya itu mempelajari Taurat. Semua ciri-ciri Nabi di dalam kitab Taurat itu ada pada diri Rasulullah. Kecuali 2 ciri tadi yang aku belum dapatkan. Setelah kejadian ini, semua bukti ciri-ciri yang ada dalam kitab Taurat ada pada Rasulullah SAW. Dan saksikan Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, nanti beliau meninggal di perang Tabuk, meninggalnya Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah. Itu kalau kita lihat bagaimana semua sisi sebenarnya kalau kita perhatikan orang itu tidak akan bisa menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kebaikan Rasulullah SAW. Karena itu Quran menyatakan amtas aluhum ajoran fahum mim maghramin muthqalun am indahumul ghaib fahum yaktubun, atau indahum di sisi kalian ada informasi ghaib seperti yang kemarin ya, kamu memang punya catatan ghaib, wahum yaktubun, yang kalian semuanya telah tulis untuk menunjukkan kamu sangat yakin sesuatu itu yang sudah sangat teguh, boten saged digoyahkan. Gambarannya dalam bahasa Arab adalah tertulis. Karena dulu kataba itu nulisnya di kayu atau nulisnya di batu. Sesuatu yang sudah imprinted, nggak bisa lagi dihapus. Jangan bayangin nulis zaman sekarang. Nulis sekarang itu di kertas, bisa kita hapus. Dulu kalau orang menyatakan sudah tertulis, berarti sudah sangat kokoh, nggak akan bisa dihapus. Quran itu menyatakan, memangnya kamu punya informasi ghaib yang kamu sangat yakin, ya sudah tertulis itu, bahwa kamu bisa menolak Muhammad SAW karena kamu punya argumentasi yang lain. Kata Allah SWT, kamu tidak punya itu. Masya Allah ya, Masya Allah. Baru setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, fasbir, kata Allah SWT, kemudian diikuti dengan kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Saya akan mengakhiri dengan kisahnya Nabi Yunus.
Nggak tahu, semoga bisa selesai ya. Fasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdzum. Maka bersabarlah li hukmi rabbik, terhadap ketentuan Allah, keputusan Rabbmu Muhammad. Maksudnya menghadapi orang Quraisy ini. Kayak apa nanti dan segala macamnya. Udah, yang penting kamu dakwah terus. Karena penolakannya yang kurang ajar, ya. Penolakannya yang kurang ajar. Sabar saja, wala takun, dan janganlah kamu menjadi seperti kasohibil hud, seperti pemilik hud. Hud itu ikan yang besar, ya. Wahwa makdzum, dan dia sedang marah pada saat itu. Oke, saya jelaskan kenapa Al-Quran kemudian mengaitkan kepada sohibil hud. Jadi sekarang, Nabi itu bagaimanapun meskipun sempurna, tetap dia adalah manusia biasa. Kalau ditolak terus-menerus, disakitin terus-menerus, tentu saja Nabi berpikir, ini bagaimana terusnya? Kelanjutannya kayak apa? Apalagi kalau dihina, dicaci maki, tentu saja marah. Karena kalau dihilangkan sifat marah, maka Nabi bukan lagi manusia. Nabi wonten sumpek ke atine sebagaimana dalam Al-Qur'an. Walaqad na'lamu, ya, anna yadhiqu sadruk, kata Al-Qur'an, aku tahu kalau hatimu itu sempit Muhammad karena dengerin ucapan itu. Lah, kalau kita tidak mungkin kuat lah, dakwah di Mekah nggak kuat kita. Kita mungkin yang bunuh diri jadinya. Ya, Masya Allah. Lah, hatta sekualitas Nabi Yunus niku mboten kiat. Nah, sekarang drama Nabi Yunus itu diutus oleh Allah di daerah namanya Ninawe atau Ninawa. Ya. Ninawa itu kalau sekarang di Mosul sana, di Irak. Dulu salah satu kota yang sangat maju itu adalah Ninawe atau apa namanya? Kalau kita ingat Babilonia dan segala macamnya ya. Jadi di Mosul ada tempat namanya Ninawe. Ninawa tulisannya. Di sini ini diutus Nabi Yunus. Yunus bin Matta. Masih ingat Ad-Das yang kemarin kita ceritakan di Taif? Nah, namanya Yunus bin Matta. Diutusnya di Ninawe. Okay? Nabi Muhammad di Makkah. Okay, di Makkah diutus Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diminta untuk tidak meniru Nabi Yunus. Tidak meniru, nama lainnya adalah Sohibul Hud. Atau di tempat yang lain disebut dengan Dhunnun. Ini semuanya nama untuk Nabi Yunus alaihissalam. Sohib yang dibersamai atau pemilik. Ya, Hud, ikan yang sangat besar. Ya. Nah, kenapa kok Nabi Muhammad tidak boleh sama Nabi Yunus? Ngikutin Nabi Yunus, karena Nabi Yunus itu sama sekarang konteksnya. Ninawe itu tempat persinggahan antar orang di Irak. Jadi ini daerah kalau sekarang namanya bisnis distrik lah, tempat bisnis. Sama dengan Makkah, tempat bisnis. Orang ngumpul di situ. Masyarakatnya sama. Masyarakat kota itu cenderung menolak dibanding masyarakat desa. Memang begitu kebanyakannya. Karena orang kota banyak susah, tidak mudah untuk dakwah di kota, jauh lebih mudah di desa. Ini sama konteksnya sekarang. Sini Makkah, sini Ninawe. Penolakannya juga sama. Dicaci maki, dihina, dan segala macamnya. Cuman Nabi Yunus itu nggak kuat. Nah, itu maksudnya. Tapi sekali lagi, boten kiate Nabi Yunus niku, jangan bandingin dengan kita. Terus jenengan punya kesan, kok ngono Nabi Yunus yo? Kurang sabar Nabi Yunus. Ngoten maksudnya. Niki nabi ngoten nggih. Mbok mboten kiat-kiate Nabi Yunus niku wis maksimal kalau ukuran manusia. Nah, Nabi Yunus itu dikuyo-kuyo, dihina, memperingati Nabi Yunus. Konyol ndak terus yo azab Allah kok yo. Turun. Terus Nabi Yunus itu nyimpulkan begini, udahlah kayaknya ndak mungkin deh. Ninawe ini bisa saya dakwahi. Saya harus mencari lahan dakwah yang baru. Terus dia medal dugi tempat dakwahnya dia. Tanpa minta izin ke Allah. Bedanya kalau Nabi itu seperti wayang Nabi ini. Tidak boleh bersikap sendiri. Ijtihad dewe, mboten angsal. Kalau kita angsal, kayaknya saya tidak bisa Ustaz. Malang ini sudah daerahnya hitam misalnya. Saya harus pergi ke Batu. Tidak mungkin saya diterima di sini ini. Wah, misalnya, sampeyan ningali kristenisasi, niku dipetakan itu mana daerahnya, mana yang bisa peluang untuk didakwahi. Kados ngoten lah.
Kan wajar toh lek mikir ngoten. Nabi Yunus ngoten mboten lari kemudian wis tak tinggal ngopi lah bosen nonton wong-wong. Mboten. Dia mau nyari tempat dakwah yang baru. Cuman kesalahannya ndak sabare iku mboten ngenteni keputusan Allah. Padahal dia sadar dia itu nabi. Nabi itu ndak boleh bertindak nurut keinginannya. Kalau kita boleh, saya kayaknya sudah Ustadz, saya mau pindah lah ke Batu, siapa tahu nanti di sana ada yang menerima kehadiran organisasi ini. Misalnya, lah Nabi Yunus itu ngoten. Para Nabi nemen, terus mangkel dianabani. Kau nih, ndak nurut kabeh yo. Nabi Yunus itu tahu rumusnya. Orang itu kalau ndak nurut kayak begini, nanti azab turun. Dia tahu karena ada rumusnya. Yang diketahui kalau nanti kayak gini seperti Nabi Lut, hancur kamu. Kalau kayak begini nanti kamu kayak Abroha, hancur kamu. Nabi Yunus itu sudah memperingati kamu dengan semuanya nolak saya sebagai nabi dan segala macam, modar kan mari ini. Udahlah, kamu sebentar lagi akan diazab. Terus ditinggal sama Nabi Yunus alaihissalam tanpa perizinan dari Allah SWT. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad juga meninggalkan Makkah? Meninggalkan. Kenapa kok mboten dicecah? Kenapa kok mboten dikritik oleh Al-Quran? Karena sesuai dengan perintah Allah. Allah yang menyuruh. Nanti wis mentok turun surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, wis wong-wongi kafir kabeh panjenengan Muhammad, enggak bisa dibenekno maneh. Ini sudah mentok, sekarang saatnya kamu harus mulai hijrah. Atau ke Taif, itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, karena ke Taif. Makanya Allah mengingatkan di sini, wala fala takun ka sahibil hud. Jangan kamu seperti sahibul hud. Ya, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Terus marah dia, marah dalam pengertian emosi, duduk marah seperti kita, marah nontok wong-wong maksiat terus, nggak bisa taat sama Allah. Dia marah, terus keluar mau nyari dari yang lain di seberang pulau. Karena itu kemudian dia naik perahu. Sing duwe perahu kesenengan. Nabi rek, monggo nabi, ngoten. Tapi perahunya sudah penuh, ngoten. Wah, pertama masih oke, tapi Allah menghadirkan badai dan segala macamnya. Sehingga merasa ini tidak mungkin, perahu tidak akan bisa jalan. Ya, perahu tidak akan bisa jalan dengan baik, pasti nanti akan kerem semuanya. Maka caranya adalah harus ada salah satu di antara kita yang keluar dari perahu. Oke. Maka nanti dilihat terutama di surat As-Saffat mulai dari ayat 139 ya. Saya bacakan cepat. Wa inna Yunus salaminal mursalin, dan sesungguhnya Yunus itu termasuk rasul Allah yang diutus. Idz abaqa ilal fulkil mashun, ketika dia lari tanpa dapat izin ya. Kepada siapa? Ke perahu yang sudah penuh. Fulkil mashun. Wah, begitu kedatangan seneng wong-wong, tapi sekarang perahu sudah mboten kiat, fasahama fakana minal mudhadhin. Kemudian diacaklah. Cara orang dulu begitu. Keadilan zaman dahulu itu caranya mengeluarkan orang dari perahu adalah bikin lotre. Ibaratnya undian, diundi nama siapa yang turun, dikocok, seret, yang keluar set Yunus yang keluar. Sampai kalau kita baca dalam riwayat Israiliyat 3 kali dilakukan. Saya keliru, mosok nabi kok ngomong jegur ngawur ya, kon diulang malih set Yunus malih. Akhirnya diulang malih sampai 3 kali. Karena orang yang ada dalam perahu, sesungguhnya mereka tidak tega kalau harus Nabi Yunus, karena dia orang terbaik di antara kita, kata dia. Tapi diginikan lagi tetap malih. Dan itu yang disebut dengan makdzum, fasahama minal mudhadhin. Terus Nabi Yunus yang keluar, faltaqamahul hud wa huwa mulim. Maka kemudian ibaratnya bajunya dicopot oleh Nabi Yunus agar maunya berenang ke tepian itu mampu, ya, tidak berat, dicopot bajunya dan segala macam, masuk ke laut. Begitu masuk ditampani ikan yang sangat besar, itu yang disebut dengan hud. Hud, ikan yang sangat besar. Begitu dimakan faltaqamahu, ya, dimakan oleh hud, wa huwa mulim. Dan dia, kata Allah, mulim. Dia memang layak untuk dimasukkan itu karena kesalahannya tadi. Masya Allah, itu hatta seorang nabi, ya. Ada yang menyatakan mulim itu mudhnib, berdosa. Tapi dosa dalam pengertian jangan lagi-lagi, ya. Rumusnya itu kebaikan kita, kejelekan orang-orang yang soleh. Jenengan pun ngukur Nabi itu yo, pancen pantas itu dimakan ikan itu. Boten ngoten.
Nabi itu tidak ada kesalahannya dalam pengertian seperti kita salah, boten. Ya. Cuman dia, bayangin, wong dia mau dakwah lagi kok. Singkat ceritanya, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau Nabi Yunus kemudian berada dalam perut ikan itu, faltaqomahu itu boten dicuing. Jadi langsung dilekin. Nah, karena itu dia masih hidup. Kata para ulama, wallahu alam, tidak tahu gimana ceritanya ya. Tapi yang jelas, begitu dia dalam kepekatan itu, kepekatan dalam perut ikan, kepekatan berada di dasar lautan, kepekatan di malam hari, dia tidak punya siapa-siapa. Terus dia menyatakan apa? Nabi Yunus alaihissalam, tasbih. Boten ngersulo teng pangeran, terus maksudnya apa sih ya Allah? Saya capek-capek dakwah, kok malah begini itu? Namanya boten tasbih. Karena itu lihat Nabi Yunus menyatakan Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah dia bukan termasuk orang yang bertasbih. Tapi Nabi Yunus boten ngerasa dia benar, dia merasa salah. Baru sebagaimana yang kita ketahui semuanya itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad zalimin. Matching napa boten kalian ashabul jannah. Ashabul jannah itu suksesnya setelah dia bangkrut, pertama kali nyadari napa? Zalim. Setelah zalim, dikembalikan lagi. Nabi Yunus berada dalam kesumpekan, kepekatan hidup. Ya, yang tidak mungkin, nurut akal nggak mungkin bisa selamat, sampun. Di dasar lautan, di dalam perut, di tengah kegelapan, nggak mungkin bisa selamat. Coro mikir dengan menggunakan akal apapun nggak mungkin. Tapi bisa Allah memberikan jalan keluar. Syaratnya nopo? Ngakui kezaliman. Niki rumus, kalau kita niki pingin sukses, nggih, nopo mawon, nomor setunggal sadari kedzoliman niku. Zolim yang awake dhewe, zolim teng pangeran, zolim ke orang lain, niku penting. Ya, makanya nek menawi sumpek-sumpek kados wong-wong biyen niku, sumpek, ndak tahu jalan keluar. Kalau zaman kula alit, rumiyin wonten puji-pujian niku. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Kula remen ngoten-ngoten jaman alit lek ngiring-eling sakniki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Iku mbah-mbah kula lan jenengan sedaya nggih ngajari kisahnya Nabi Yunus melalui rengeng-rengeng nggih rengeng-rengeng. Tapi nek wong Jawa mantep niku teng ati niken ya Allah tiada Tuhan selain Engkau ya Allah Maha suci Engkau ya Allah sungguh kula niku zalim. Nah, cirinya itu kalau kita sudah tadzarru nggih kalau kita itu sudah menempatkan diri kita niku di hadapan Allah rendah, nanti Allah yang akan meninggikan kita. Karena itu lihat, Al-Quran menyatakan salah satu kunci keselamatan Nabi Yunus hanya karena itu. Karena itu menyatakan falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi, maka Nabi Yunus akan tinggal di dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun, sampai yaumul qiyamah. Fanabadhatnahu bil ara, dan kemudian dilepeh ibaratnya ya. Ikannya ini jalan sampai ke daratan, daratannya tidak ada manusia sama sekali. Awalnya tanah lapang dilepeh. Lemes Nabi Yunus, boten saged nopo-nopo, ya, boten saged nopo-nopo, wa huwa sakim, sakit, badannya semuanya sakit. Fa ambatsna alaihi sajaratan, Allah tumbuhkan kemudian pohon-pohon min yaqtin. Orang kalau ditafsir itu seperti pohon labu yang ringan, cepat menghasilkan buah, terus dimakan oleh Nabi Yunus pelan-pelan recovery, wa arsalahu ila mi'ati alfin au yazidun. Nanti Nabi Yunus balik lagi, dia dikasih kaum yang jumlahnya jauh lebih besar dari yang awal. Berapa? Mi'ati alfin, 100.000 atau lebih. Umatnya makin banyak, dan semua nanti beriman, fa'aminu, mereka semuanya beriman, famatta'nahum ilahin, dan dikasih kenikmatan oleh Allah SWT. Lihat, kisahnya ini sebenarnya sama. Ashabul Jannah kayak demikian, dihancurkan, kemudian diganti. Nabi Yunus juga sama. Ya, gitu dan segala macamnya. Sekarang itu diingatkan kepada Rasulullah SAW. Wala takun ka sahibil hut. Jangan kamu menjadi seperti Nabi Yunus. Give up terus, boten. Karena itu Nabi Muhammad terus mawon, terus sampai Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah. Untuk hijrah pun boten medal-medal. Perintah hijrah sudah diberikan, semua sudah pergi. Umar pergi, Umar pun medal, sedoyo medal. Rasulullah belum.
Abu Bakar niku pun gedem-gedem. Kapan ya kok ndak dijak-jak iki opo iki? Kapan awake? Ya durung diizini teng Rasulullah SAW. Abu Bakar sudah kepingin pergi. Dereng terus. Sampai kemudian Abu Jahal mikir, dikumpulin semua suku-suku Arab. Kata dia, siapa pemuda yang paling terhebat di antara kalian? Dan bawa pedang yang paling tertajam di antara kalian. Nanti malam, begitu, karena Rasulullah itu punya kebiasaan, di pertengahan malam dia keluar dari rumahnya untuk menunaikan Qiyamul Lail di depan Ka'bah. Itu tradisinya Rasul. Nanti kalau Muhammad keluar tengah malam, kita ngumpul bersama, kita kitarin rumahnya Muhammad, kita sikat Muhammad. Itu rencana mereka di siang itu. Malaikat Jibril mudun teng Rasulullah SAW. Ya, Muhammad, kamu pergi hijrah. Karena nanti malam kamu akan di gini dan segala macam. Baru di waktu zuhur yang panas kentang-kentang itu, yang hot potatoes itu ya, panas kentang-kentang. Ya, panas kentang-kentang, akhirnya Rasulullah kudu Abu Bakar. Dibilangin, hari ini kita pergi. Seweneng Abu Bakar. Ya Rasulullah, saya sudah mempersiapkan. Abu Bakar itu badik manuk matur mawon, mboten tutuk lesane. Karena menghormati Nabi dan saking sungkane. Abu Bakar itu kepingin hijrah membersamai Rasul. Tapi ketika, ya Rasul, kula tumut jenengan nggih menawi hijrah. Niku mboten tutuk. Jenengan pikiraken nggih. Padahal sinten niku? Koncone, mertuane. Saking haibahnya Rasul niku, mboten berani Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah kula tumut jenengan nggih menawi hijrah. Mboten. Padahal dia sudah mengharapkan, apa buktinya? 2 kuda terbaik sudah disiapkan. 1 untuk Rasulullah, 1 untuk dia. Kalau nanti Rasulullah minta. Maka begitu Rasulullah menyatakan, Abu Bakar, kita pergi. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, kulo pun nyiapakan 2 kuda terbaik. Kata Rasulullah, iya, engkau tak bayari kudamu itu. Nah itu hebatnya Rasulullah. Ya. Kali yai sekarang beda banget. Ya sekarang, kulo samun siapa? Waduh, matur nuwun. Muga-muga mlebu surga ya. Niku bedane Ustadz zaman sakniki kali Rasulullah. Rasulullah ke Abu Bakar As-Siddiq ngomongi ngoten. Enggak Abu Bakar, tak bayar. Piro? Masya Allah, Rasulullah. Niku mawon kula mboten saged niru pun kelakuane Kanjeng Nabi niku. Masya Allah. Hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seneng mangke Abu Bakar niku yang sampai direkam dalam Al-Quranul Karim. Jadi keluarnya Rasulullah pun itu berdasarkan wahyu. Beda dengan kasohibil hud. Kasohibil hud. Itu kata Al-Quran wahuwa makdzum, dan pada saat itu nopo namine dalam keadaan marah sinten Nabi Yunus alaihissalam. Saya agak cepatkan mungkin 2 menit biar selesai ayat ini, biar ganti buatan surat Qalam meskipun tidak terlalu detail. Laula an tadarakahu ni'matum min rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa madhmum. Kalau tidak karena kemudian Allah memberikan nikmat, ditemukan ya Nabi Yunus itu dengan nikmat dari Rabb-nya, yaitu karena bertasbih, karena dia nabi kata para ulama, dan kemudian dikeluarkan lanubidza bil ara, maka kemudian dimuntahkan dia, dikeluarkan dia ke tempat ara yang tidak ada apa-apa dan segala macamnya. Ada juga yang menyatakan ditumbuhkan pohon-pohon seperti labu, terus ada 2 kambing yang kemudian muncul, dan katanya makannya dari buah, minumnya dari susu kambing. Ya, wallahu a'lam. Itu semuanya tidak ada di dalam kecuali dari cerita-cerita Israiliyat. Ya, wahuwa madhmum, dan Nabi Yunus dalam keadaan tercela, ya karena merasa bersalah dan segala macamnya. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Maka Allah kemudian memilih Nabi Yunus alaihissalam dan kemudian menjadikan Nabi Yunus termasuk dari hambanya yang saleh, Jadi kalau kita pikirkan lebih jauh, kenapa Nabi Yunus kok harus mengalami ujian ini? Karena Allah ingin meningkatkan derajat Nabi Yunus alaihissalam. Makin tinggi lagi derajatnya Nabi Yunus. Ngoten. Itu namanya musibah tadi. Kalau Nabi Yunus tidak mengalami ini, levelnya gimana dek, ngoten. Tapi Allah mau meningkatkan derajat Nabi Yunus. Sehingga nanti diuji lagi, dikasih musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyakadul ladhina kafaru la yuzliqunaka absaruhum lamma sami'u dzikra wa yakuluna innahu lamajnun. Hampir saja orang-orang kafir itu menggelincirkanmu Muhammad. Kenapa? Bi absarihim lamma sami'u dzikra. Ya,
ketika mereka mendengar Al-Quran, nipu Rasulullah SAW dan segala macamnya itu. Kalau kamu memperhatikan mereka, mereka bisa menipu kalian, menipu Rasulullah SAW. Wa yaquluna innahu lamajnun. Dan apa ucapan mereka ketika dia mendengarkan Al-Quran Al-Karim? Kamu Muhammad adalah orang yang kejinan, kemasukan jin, orang gila. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan diri sebagai Nabi, niku semua berbagai hal diupayakan untuk menyoal Rasulullah SAW. Satu, Nabi Muhammad dianggap tukang syair, padahal Nabi Muhammad tidak bisa bersyair. Nabi Muhammad dianggap dukun, padahal Nabi Muhammad tidak membacakan mantra. Mantra tidak bisa difahami, Al-Quran bisa difahami. Ya, Nabi Muhammad dianggap tukang sahir, ya, tukang penyihir, ya, yang membuat orang menjadi tersihir, sebagai pernyataannya Walid bin Mughirah. Ternyata boten saged, ya. Al-Quran bukan seperti sihir dan seterusnya. Sampai Nabi Muhammad dianggap majnun, orang yang kemasukan jin. Padahal jin itu, kalau orang kemasukan jin, omongannya tidak bisa dipahami. Al-Quran sangat mudah difahami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri misalnya. Jadi semua argumentasi yang dikemukakan oleh orang-orang Quraisy dalam menolak Rasulullah SAW sebenarnya terbantahkan sendiri. Ya, dianggap majnun, dan Allah mengakhiri wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Dan tiadalah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim kecuali tiada lain adalah dzikrun, pengingat. Ya, bagi siapa? Bagi seluruh alam semesta ini. Maksudnya begini, sebenarnya Allah itu sudah menitipkan sesuatu di dalam hati kita, namanya hati. Ya, jadi ibarat software nih, wonten hardware. Jadi Allah nyiptain hardware itu berupa hati kita, terus dikasih Quran. Quran itu software. Jadi mestinya niki langsung plug in, langsung install, next, ngoten mestinya. Karena hati itu kalau bersih, nyambung teng Quran niku. Karena itu Quran menggunakan istilah zikrun. Zikrun itu peringatan. Orang itu diingatkan karena sebelumnya apa? Sudah tahu. Kalau belum tahu, mboten diperingati. Dikasih tahu dulu. Habis dikasih tahu, baru dinasehati. Itu asumsinya adalah, sebenarnya apa yang ada di Al-Quran itu sudah sesuai dengan fitrah kita. Sesuai dengan diri kita. Sesuai dengan hati kita. Karena itu Al-Quran menggunakan istilah zikr untuk Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Karena dia menjadi, dipikir temenan, mecing teng hati nih Quran niku. Iya pancene bener, ngoten. Karena itu Quran dihadirkan wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Niku mawon boten terlalu panjang, tapi mugi-mugi wonten manfaatipun, dan kita mengakhiri surah Al-Qalam meskipun agak cepat. Intinya adalah surat ini membincangkan tentang nopo namine, bagaimana penolakan dari orang-orang Quraisy dengan berbagai macamnya, dan bagaimana caci maki orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Kita dihantarkan melalui surat ini ada 3 macam hidayah yang harus kita perhatikan. Sumber hidayah, satu dari masa yang lalu. Jadikan misalnya surat Qalam cerita tentang Nabi Yunus, cerita tentang Ashabul Jannah, cerita tentang orang-orang Quraisy, semuanya itu, ya. Itu semuanya menjadi peringatan buat kita. Ada yang diberikan lama oleh Allah, tapi kemudian boten sadar. Ada yang dikasih lama nikmat oleh Allah, tapi kemudian sadar. Wa umli lahum. Ya, seperti Abu Sufyan, Hindun, Ikrimah bin Abi Jahal. Niku 20 tahun. Boten iman. Bayangkan sih, Abu Sufyan 20 tahun. Hindun yang makan jantungnya Hamzah, niku juga 20 tahun. Boten iman nih, mulai Nabi Muhammad, benci nih boten karu-karuan. Bahkan dia yang menjadi pemimpinnya di perang Uhud, ya, yang gendrang niku Hindun. Ya, sampai kemudian mati 70 sahabat besar. Niku ulahnya siapa kalau kita pikirkan? Hindun dan Abu Sufyan. Begitu Fathu Makkah, Hindun mlebet Islam. Siapa yang tahu? Setelah 20 tahun, Allah biarkan dia dalam kesesatan. Wonten sing model kados ngoten itu, atau Ikrimah, atau terakhir saya pungkasi dengan kisahnya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab niki ahli puisi, bapaknya namanya Zuhair. Zuhair itu pemenang 7 kali syair. Jadi wong Arab itu tiap minggu kumpul di Pakar Ukaz, itu lomba syair. Karena saking senangnya dengan syair. Syair yang menang ditempelkan di Ka'bah.
namanya mu'allaqat, sesuatu yang digantungkan. Bapaknya Zuhair ini 7 kali menang, berarti saking ahli nih. Anaknya namanya Ka'ab. Ka'ab bin Zuhair ini setelah meninggal ayahnya, bencinya tidak karu-karuan ke Nabi Muhammad, meskipun dia tidak pernah bertemu Nabi Muhammad. Tidak pernah bertemu, tapi pokoknya benci aja. Puisinya itu semua isinya jelekkan Nabi Muhammad, jelekkan para sahabat, dan terakhir dia jelek-jelekan perempuan-perempuan muslimah. Begitu Fathu Makkah, Ka'ab bin Zuhair termasuk orang yang tidak diampuni. Karena Ka'ab bin Zuhair tidak menunjukkan perubahan sama sekali, dan bahkan di awal-awal, kalau saya mboten kelintungnya, di awal-awal Fathu Makkah, dia justru bikin puisi yang menjelekkan perempuan-perempuan Islam. Rasul marah, dan Rasul menyatakan Ka'ab bin Zuhair termasuk orang yang boleh dibunuh di tempat. Kalau ketemu. Sebagaimana Wahsy dan segala macamnya. Maka dia lari, nyari pertolongan. Kecuali dia bertaubat. Maka diampuni oleh Rasulullah SAW. Oke? Ka'ab termasuk the most wanted. Adiknya namanya Bujar. Bujar bin Zuhair. Bujar masuk Islam. Bujar kirim surat kepada kakaknya, Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab, optionmu cuma 2 sekarang. Keluar dari Mekah, cari perlindungan di tempat yang lain. Atau, kalau kamu memilih tobatlah, datang kepada Rasulullah SAW. Insya Allah pasti dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Ka'ab memilih tobat. Karena sebenarnya dia tidak tahu Islam, tidak tahu Rasulullah SAW. Dia pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, tinggal 1 hari di tempat saudaranya. Tapi jangan bilang-bilang, sehabis subuh, dia pergi ke Rasulullah habis sholat. Orang-orang tidak ada yang tahu kalau itu Ka'ab bin Zuhair. Karena tidak pernah ketemu dengan Ka'ab bin Zuhair. Terus Ka'ab bilang, ya Rasulullah, kalau misalnya Ka'ab bin Zuhair yang divonis mati itu datang kepadamu, terus dia meminta maaf, dan dia berniat untuk masuk ke dalam agama Allah SWT, apakah engkau akan menerimanya? Iya, saya terima. Dibuka sama Ka'ab, anak Ka'ab bin Zuhair ya Rasulullah. Ya. Umar naik dan kata Umar, biarkan aku yang menyembelih dia ya Rasulullah. Wah, wong Arab nih. Wah, akhirnya Rasulullah ndak mangkel Ka'ab bin Zuhair, ya Rasulullah, saya ingin mengungkapkan kecintaan saya kepadamu. Ka'ab bin Zuhair kemudian membacakan syair yang terkenal nanti dengan qasidah Bani Su'ad. Ya, suatu qasidah yang panjang, qasidah Bani Su'ad. Rasul senang dengan pujiannya, syairnya Ka'ab bin Zuhair. Orang Arab dulu itu pakaiannya 2, pakaian dalam, terus pakaian luar. Pakaian luar yang bergaris-garis namanya burdah. Dicopot burdahnya, mantelnya Rasulullah, dikasihkan kepada Ka'ab bin Zuhair sebagai tanda kesenangan Rasulullah SAW. Nanti di masa Abbasiyah, jubah ini dibeli pemerintahan Abbasiyah. Di masa Umayyah dibeli oleh pemerintahan Umayyah. Di masa Utsmaniyah di Turki dibeli. Dan sekarang jubah itu ada di Topkapi Palace sana di Turki. 700 tahun setelah Ka'ab bin Zuhair, wonten ulama besar namanya Syekh Bushairi di Mesir. Sakit dari kembang amben, wonten sakit kemana-mana. Akhirnya dia nulis kecintaannya kepada Nabi, bikin syair juga. Orang Arab tuh dulu memang senang bersyair, ya, apa-apa ditulis syair. Dia tulis, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihimi amin tadakuri jiranim bidhi salami madad tadam an jarami muqlatim bidami wal habibul ladhi, terus doyo niku nggih. Malamnya dia mimpi Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu Rasul senang, Rasul juga mencopot burdahnya, dikasihkan kepada Syekh Bushairi. Bangun subuh sembuh ceritanya. Jenengan percaya, mboten napa-napa, mboten percaya, mboten napa-napa. Lek kula percaya, niku salah satu kisah karomahnya Syekh Bushairi. Maka kemudian saking senengnya, Syekh Bushairi kemana-mana di Mesir niku. Karena orang Mesir dia pergi ke pasar sambil ngomong itu, wal habibul ladzi turja safa'atuhu min kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Terus mawon qasidahnya didendangkan sampai tutup Araya Malang. Nggih. Makanya teng Indonesia umum niku, sampai di Indonesia kita kenal qasidah niku dan dikenal dengan qasidah burdah istilahnya. Lah, ngeten nggih, kadang ada banyak orang yang anti terhadap solawatan dengan qasidah-qasidah ngeten. Orang itu menunjukkan kecintaannya kepada Nabi dengan cara menulis.
sejarahnya Nabi. Wonten sing nulis model prosa. Tulisan seperti Rohikul Maktum, Sirah Ibnu Hisam, ngoten. Wonten sing nulis model puisi seperti Maulidud Dibagh, Simtud Duror, Barjanji, Qasidah Burdah. Niku jane kabeh nggih sirahe Nabi. Cuman yang ini nulis gaya puisi, yang ini nulis gaya prosa. Sayangnya karena kurang ngelencer, kita seringkali, ojo iku bid'ah itu. Padahal sebenarnya cuman siroh. Cuman siroh saja sebenarnya. Hanya ditulis model puisi. Model puisi. Seperti nopo namine Barjanji, Dibagh. Kalau kita baca, niku mulai lahirnya Nabi sampai akhirnya. Wah, kalau Maulid Dibagh macam-macam. Alifiyul anfi, nuniyul fammi. Ya. Nabi itu hidungnya kayak alif, mulutnya kayak nun. Wah, itu nggambarin keindahan pun dibayangkan alif berarti ngeten. Niku cara nggambarin keindahan versinya Abdurrahman Ad-Dibaghi yang nulis Maulidud Dibagh. Maulidud Dibagh. Kan gini sebenarnya, orang-orang dulu itu mengenalkan Nabi Muhammad melalui maulid dengan dibacakan. Sayangnya kenapa sih kita ini kok menjadi bingung kalau ada orang maulid? Karena antara yang baca sama yang dengerin sama-sama nggak ngerti. Coba ngerti, nggak akan ada kisro. Karena itu sebenarnya isinya mulai cerita. Muhammad dilahirkan di Mekah pada tahun gajah, maka begini-gini. Baru Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baru kedua, aras berguncang karena Nabi Muhammad Isra. Sebenarnya cerita semuanya. Baru setelah itu dikasih syair lagi, sholatullah salamullah lah, apalah. Begitu sebenarnya. Cuman karena kita ini juga tidak ngerti artinya, jadi koyok mantra. Ya. Waduh. Padahal itu sebenarnya sirah. Sama seperti orang baca sirah dalam bentuk prosa atau sirah dalam bentuk puisi. Ya. Jadi, tentu kalau kita yang sudah tua, atau saya misalnya, lek ngangen Rohikul Maktum, nggih susah. Sinten sing ngapal Rohikul Maktum, gak bisa hafal. Tapi kalau ngapalaken model syair, niku gampang di pikiran niku. Gampang ngapalaken niku. Ya, jadi memudahkan kita. Jadi itu gayanya orang Arab yang masuk ke dalam tradisi di dalam negeri kita di Indonesia. Ya, jadi menurut saya tidak apa-apa, silahkan kalau misalnya mau mengkaji Maulid Tiba, Maulid Simtud Duron, Maulid Al-Habsyi, dan macam-macam. Ulama-ulama mengarang kisah Maulid. Dan bahkan jenengan perlu tahu juga, hampir ulama-ulama yang besar itu memang mengarang pribadi Nabi. Imam Tirmidzi, gak ada Syama'il At-Tirmidzi. Jelasin semua fisiknya Nabi. Ya, nanti ulama yang lain punya Syama'il lagi. Menulis Syama'il itu menjadi kegemaran para ulama. Kalau jenengan, opo kita kok ndak ya? Karena kurang cinta. Orang dulu itu kepada Nabi Muhammad, segala-galanya Nabi Muhammad itu. Sampai dia nulis fisiknya Nabi. Jenengan kalau baca Syama'il, itu semua fisik Nabi tergambarkan di situ. Alise koyo opo, rambute koyo opo, cara jalannya kayak apa. Semuanya ada dalam Syama'il. Masya Allah kalau kita gambarkan. Ya, itu maksudnya kecintaan orang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lihat, dengan semua keindahan Rasulullah SAW, mestinya orang terbimbing untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bisa pindah ke surat yang lain, dan semoga kita bisa sekali lagi mentadaburi surat Al-Qalam, dihafalkan, dibuat renungan, dan dibuat sholat kita, sehingga maknanya bisa terikat di dalam kalbu kita. Demikian, hadanallahu iyyakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.